Halo Sobat Traders, ketemu lagi dengan saya Sweni Simanjuntak, analis dari Java Global Future. Nah Sobat Traders, saya mau bikin video untuk lanjutan video sebelumnya, yaitu tentang cara trading menggunakan trend lines. Ada banyak kelebihan daripada trend lines, dan di video yang pertama saya sudah sampaikan bahwa trend line ini sangat membantu para traders untuk menentukan arah trend dan juga bisa menentukan di mana letak atau area support maupun resisten. Nah Sobat Traders, pada video yang pertama juga ada contoh ya untuk menganalisa maupun cara mengambil posisi dari forex ya. Nah pada video ini kita coba menggunakan trend line dalam trading gold. Oke Sobat Traders, jangan lupa yang belum subscribe dulu channel YouTube ini dan klik tanda lonceng di atas untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video-video terbaru yang diupload dari YouTube channel ini. Pastikan kamu mendapatkan notifikasinya. Oke, mari kita mulai. Kita bahas cara trading gold menggunakan trend line atau garis trend yang sangat powerful. Oke. Oke, Sobat Traders, di sini saya sudah membuka grafik gold ya. Di sini time frame H4 atau kita mulai time frame yang besar juga nggak apa-apa ya. Kita untuk bisa melihat pergerakan apa atau tren apa sekarang ya. Oke, kita ke time frame H4 saja ya untuk para Sobat Trader, day trader ya. Kita biasa menggunakan H4 untuk analisis dan H1 untuk open posisi. Nah, Sobat Traders, di sini saya sudah menggambarkan atau sudah menggunakan garis trend atau trend line ya. Jadi saya sudah tidak dari awal lagi cara mengambil garis trend, karena itu Sobat Traders bisa lihat di video-video sebelumnya ya, cara menggunakan trend line. Oke, Sobat Traders. Nah, pada penampakan di H4 ini kita lihat ya, cukup dengan menghubungkan ya dua lower aja kita bisa ya bisa melihat bahwa saat ini gold berada dalam trend bullish ya. Oke, bagaimana lowernya juga naik ya, kemudian higher-nya juga naik, higher. Oke, nah tetapi kita lihat Sobat Trader, disinilah hebatnya garis trend itu ya, atau trend line. Bagaimana dengan menggunakan trend saja kita bisa lihat di mana area support gitu ya. Nah di sini Sobat Trader kita bisa lihat kalau pergerakan sedang trending ya, trendingnya bullish atau trending naik, maka garis trend ini atau trend line ini menjadi support ya. Jadi support trend line itu ada di area ini Sobat Trader. Nah ketika kita cuma perlu dua titik aja lower, maka titik ketiganya seolah-olah dia tahu bahwa ini adalah area support ya, seolah-olah ada garis trend line, padahal kita yang bikin garis ini ya. Jadi titik ketiganya, lower ketiganya ini seolah-olah berhenti atau memang ngetes di area tersebut ya, karena di situ menjadi support gitu ya. Kemudian lower keempatnya juga berhenti di sini ya, pas banget dengan garis ini, padahal garis ini cuman saya garisin dengan cukup menghubungkan low ini dengan lower ini saja. Itu Sobat Trader ya. Jadi memang keren banget ya, garis trend ini mantep banget. Oke Sobat Traders, kita lihat di sini pergerakan goldnya ternyata berhenti ya di sini ya. Tadinya ini kita lihat ini koreksi. Ternyata koreksinya mau bikin low baru, tapi low-nya ini menembus garis support trend line ya, menembus support trend line dan ngetes nih area ini ya, ini yang resisten menjadi low ya, menjadi support, kemudian ini low sebelumnya ya, sama ini menjadi area ya. Ternyata selain break support trend line, dia juga break area ini. Kita bisa jadikan ini area support horizontal ya, ini jadi area support kuat juga ya. Nah ternyata harga break sekarang di bawah ini ya. Nah kita lihat, jadi pada pergerakan gold yang ada di hadapan kita ini memang masih tren naik, tapi tren naiknya sudah melemah ketika terjadi penembusan support trend line. Kemudian
low di sini ya, low-nya ya di 1801.50 sudah ditembus ke bawah. Nah, ini berarti low baru ya sobat trader ya. Nah, kita bisa bikin nih lower low atau new low ya, new low. Nah, ini ya, dia ini new low ya. Saya bikin aja. Nah, ini new low ya di sini. Ini kan ini low pertama, ini high ya, artinya naik, low-nya naik. Nah, kemudian low yang terakhir di sini, nah dilewatin sama ketika dia koreksi. Artinya terjadi pelemahan tren ya. Pelemahan tren pertama kita lihat dari sini, kemudian diidentifikasi dengan low sebelumnya ini atau ini ya, dilewatin ke bawah, artinya dia membuat new low ya. Jadi nggak higher low lagi, harusnya higher low-nya di sini ya. Ini kan low-nya di sini mental ke atas, tapi ternyata ditembus dan low yang terakhir juga ditembus ke bawah. Artinya ini membentuk low, new low. Nah, kemudian ketika harga mau bergerak naik, swing high, ternyata cuma sampai sini aja swing high yang terakhir. Ya, turun lagi, new low lagi ya di sini. Jadi ini kita bikin bukan new low lagi tapi lower low, berarti LL ya, lower low. Oke. Kemudian naik lagi mau bentuk swing high, ternyata tertahan ya, nggak jauh dari high sebelumnya dan tertahan di area support yang jadi resisten. Nah, sobat traders, jadi kita bisa tahu ya, pergerakan ini sekarang tren naiknya udah mulai berubah tadi karena nembus, kemudian dia membentuk lower low dan di sini juga kita bikin new high ya. Di sini new high-nya nggak lebih tinggi dari high sebelumnya. Jadi ini sudah masuk identifikasi perubahan tren ya. Jadi ini sudah perubahan tren ya sobat trader. Kalau kita lihat di kacamata time frame H4. Jangan bilang di time frame yang lain ya. Pokoknya apa yang kita lihat gitu ya. Jadi ini new high. Oke. Nah, new high-nya cuma sampai sini ya sobat traders. Nah, sekarang kita bisa memiliki satu pandangan bahwa harga sekarang memang dalam downtrend ya. Maka sekarang tren ini low ini ya akan ditembus ke bawah, maka downtrend bakal berlanjut lagi. Jadi kita udah abaikan saja ini ya. Ini udah nggak berlanjut lagi hype uptrend ya. Tapi ini sekarang tinggal nunggu penembusan 1782 area sini untuk menjadi bearish. Ya sobat trader, untuk mengetahui perubahan tren tadi aja kita bisa dibantu dengan garis tren atau tren line ya. Jadi pakai support ataupun bisa dipakai untuk support maupun resisten trend line ya. Oke sobat traders. Nah, kita juga bisa pakai resisten trend line ya. Ketika downtrend maka kita buat resisten trend line di atasnya. Nah, ini bisa kita abaikan karena ini udah selesai. Oke. Sekarang ini adalah tren baru ya. Maka kita membuat garis resisten trend line karena harga menurun ya. Kita batasin level tertingginya jadi resisten trend line. Oke, ini jadi resisten trend line ya. Oke, nggak usah bingung-bingung lagi ya sobat traders. Oke, ya. Jadi ini new high-nya. New high-nya di sini ya tadi ini. Oke ya. Oke. Jadi sekarang kita lihat ini adalah downtrend. Kalau pola juga kita lihat ini membentuk sebuah pola segitiga yang bernama descending triangle ya. Oke. Descending triangle ya. Saya bisa tulis juga di sini. Jadi di sini namanya membentuk pola descending. Descending itu segitiga di mana harga menekan ke bawah. Jadi harga menekan ke bawah dengan bawahnya itu supportnya horizontal ya. Jadi ini descending triangle. Oke. Untuk mau tahu descending triangle, di video-video sebelumnya di channel YouTube ini juga pernah dibahas tentang pola-pola triangle ya. Jadi bisa dilihat lagi aja. Oke, sobat traders. Jadi sekarang apa yang mesti kita lihat lagi? Nah, kalau kondisi seperti ini artinya market lagi konsolidasi ya. Harga naiknya ketahan, tertingginya ketahan,
turunnya ketahan, naiknya ketahan, makin menyempit sobat traders ya. Maka strategi tradingnya dengan dibantu garis trend line ya, horizontal trend line maupun resisten trend line ini. Oke, ini saya bisa abaikan juga. Oh, nggak apa-apa ya. Maka kita bisa seolah-olah diberitahu nih ya, bahwa traders, sabar dulu ya traders, karena kondisi market lagi konsolidasi, ketahan di atas, ketahan di bawah. Dimana kita tahu ketahan di garis support di bawah, ketahan di garis trend line resisten di atas gitu ya. Keren ya. Jadi kita nggak pakai indikator aja, dengan gambar-gambar begini aja kita tahu nih, oh jadi mau naik entah mental ya cuma sampai sini, mau turun nanti mental cuma sampai sini, dan harga benar-benar lagi di tengah-tengah, jadi nggak bagus buat buy, nggak bagus buat sell. Terus bagusnya gimana? Wait and see. Jadi wait and see-nya apa? Wait and see-nya nunggu harga break ke bawah maupun break ke atas ya. Kalau misalnya ini break ke atas, break resisten trend line ini, saya gedein dulu ya. Oke, bisa tutup. Oke, misalnya harga di sini ya, sobat trader nunggu candle ini ya, candlenya ditutup di luar dari garis trend line, itu namanya breakout. Kalau misalnya nanti bentuk bodinya seperti ini ya, hanya tile-nya ya atau shadow-nya ya yang ke atas, ternyata harga atau body candle kembali lagi ke bawah, itu artinya ini resistennya kuat, harga tertahan untuk naik, jangan buy gitu ya. Tapi kalau harga keluar body candle-nya ditutup closing di luar dari resisten trend line, itu sinyal untuk memang siap-siap mau reversal ya, atau dia keluar nih dari area dari pola triangle-nya ini ya. Jadi siap-siap mau naik. Tapi untuk naik pun kita perlu yang namanya konfirmasi harga membentuk atau mencetak new high baru. Nah, new high ini kan yang terakhir kita lihat ada di 1802 sekian ya. Maka dia harus naik di sini gitu ya. Jadi melewati ya ini. Oke, 180375 ya, anggap saja segitu. Maka kalau harga ada yang melewati 180375 dan dengan catatan ya, ditutup di atas 1803.75, bukan shadow-nya ya. Jadi jangan terkecoh ketika harga lagi melewati 1803 misalnya sampai 180405 tapi candlenya belum berhenti, misalnya katakanlah itu di H1, sobat trader lagi melihat, kemudian sobat trader tidak menunggu H1 itu closing di atas 1803, maka bisa saja dalam waktu sebelum ganti candle ternyata body candlenya kembali ke bawah, ketarik ke bawah, jadi tidak membentuk atau tidak confirm break high ya, jadi itu belum kuat untuk naiknya, jadi kita perlu sabar. Jadi kalau ada harga yang melewati higher high yang terakhir ya, dan dia membentuk higher high baru atau new high, maka di situ signal untuk bullish ya, dan trader siap-siap untuk open posisi buy. Oke sobat traders. Nah, buy-nya juga bisa langsung breakout ya, misalnya buy stop ya. Kalau misalnya sobat trader kan lihat udah 1804 misalnya ditutupnya ya, maka sobat trader bisa retrace dulu mungkin ya, atau bisa buy langsung di area atau di candle pembukaan berikutnya ya, atau mau retrace ke high yang terdekat di sini misalnya, high-nya ya, ini bisa menjadi seperti supportnya, jadi harga akan koreksi retrace ya. Ini tadi saya hapus. Nah ini, jadi harga retrace ya dari sini tadi sini. Oke, saya ganti-ganti warnanya ya biar sobat trader nggak bingung ya. Oke, setelah itu lanjut naik lagi. Nah gitu ya, jadi cara tradingnya gitu. Memang kita perlu menunggu konfirmasi ya, konfirmasi breakout, kemudian ada setelah breakout biasanya retrace ya, maka kita di situ sudah siap-siap untuk open posisi, dan dengan kemungkinan profitnya ini cukup tinggi sobat traders. Oke, jadi apa yang saya sampaikan di sini, analisanya tidak memakai indikator, hanya memakai
uh, garis trend atau trend line. Jadi sobat trader tahu bahwa ini merupakan alat bantu yang sangat powerful, yang sangat berguna bagi sobat trader semua. Jadi jangan terlalu mengandalkan indikator ya, cobalah untuk melihat pergerakan tren harga itu dengan pergerakannya seperti price action, pola-pola candle. Nah, nanti dibantu dengan garis trend atau trend line. Nah, dengan seperti ini saja sobat traders bisa melihat atau mendapatkan kapan waktu untuk open posisi. Oke? Oke, sobat trader. Itu bisa juga kita untuk scalping juga bisa ya sobat trader, tinggal sobat trader ke time frame yang lebih kecil gitu ya. Misalnya ini sobat trader jadikan resisten, ini support, maka ketika harga mendekati resisten sobat trader bisa sell, ketika harga di sini ya mendekati buy, mendekati support bisa buy, tapi dengan catatan jaraknya pendek-pendek ya, karena ini di time frame kecil jadi scalping. Oke sobat traders, kita lihat struktur harga begini bagus sekali ya, hanya dengan garis trend line kita bisa melihat harga membentuk pola dan trennya seperti apa. Oke sobat traders, video-video ini memang dibuat secara sederhana sobat traders, buat kalian yang memang sedang mau belajar forex, mungkin kalian masih pemula ya, atau memang mau mempelajari struktur pergerakan tren ya, dan memang kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan like dan share kepada teman-teman kalian ataupun juga komunitas ya, supaya banyak orang yang mengetahui video ini. Nah sobat traders, kalau kalian ada pertanyaan seputar topik yang dibahas di video ini, silakan ketik di kolom komen. Kalau ada yang mau usulan-usulan apa yang mau dibahas berikutnya, oke sobat trader, santai aja, ketik di kolom komentar ya. Nanti bisa jadi pertimbangan untuk saya dan teman-teman untuk bikin video-video edukasi yang sobat trader inginkan. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe-nya dan klik tanda lonceng untuk dapetin notifikasi video-video dari channel YouTube ini. Oke sobat trader, stay healthy ya. Oke, salam profit.